Salam jumpa di mata kuliah Kewarganegaraan dengan saya Dr. Leila Mona Ghanim, SPD, MSI, MSI. Saya akan membahas sekilas bahan kajian pada pertemuan 1 sampai 7. Rekan-rekan sekalian, di dalam mata kuliah Kewarganegaraan, 7 sesi pertama adalah pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Kemudian kedua, negara dan sistem pemerintahan. Ketiga adalah identitas nasional sebagai karakter bangsa. Keempat adalah integrasi nasional. Kelima adalah dinamika demokrasi di Indonesia. Keenam adalah hak dan kewajiban warga negara. Ketujuh adalah konstitusi di Indonesia. Yuk kita lihat satu persatu sekilas. Tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, ini adalah sistem pendidikan yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pada individu supaya mahasiswa dapat berperan sebagai warga negara yang punya partisipasi aktif dalam proses politik dan sosial, dan juga bertanggung jawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalam aktivitas di dalam komunitas. Rekan-rekan sekalian, dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kita ingin melibatkan pemahaman terhadap identitas keindonesiaan sebagai upaya untuk mewakili karakter Indonesia, memupuk rasa cinta, memiliki rasa kebangsaan terhadap Indonesia dan menghargai tanah air kita, Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merujuk kepada kajian-kajian untuk memahami, mengetahui, kemudian untuk berkarya, kemudian untuk hidup bersama, dan untuk belajar menjadi diri sendiri dan untuk mengembangkan diri. Ini adalah 4 pilar pendidikan yang dari 4 hal tersebut kita kontekskan dalam kewarganegaraan agar para sarjana Indonesia dapat berperan optimal untuk kemajuan Indonesia. Maka kita berharap rekan-rekan sekalian mau mempelajari, menggali, dan membangun bersama untuk kemajuan Indonesia. Ada beberapa landasan pendidikan kewarganegaraan secara filosofis, secara historis, sosiologis, secara ilmiah, dan secara yuridis hukum. Semua ini akan berkontribusi positif dalam proses pembangunan Indonesia. Mari kita ingat, Indonesia tanah tumpah darahku dan tanah airku tercinta. Itu fondasi pertama pada pendidikan kewarganegaraan. Lalu kedua, negara dan sistem pemerintahan. Rekan-rekan sekalian, di mata kuliah pertemuan kedua, kita ingin rekan-rekan dapat memahami latar belakang perlunya suatu negara. Apa teori dan pengertian negara, unsur, bentuk, klasifikasi negara, sifat negara, fungsi negara, dan juga memahami apa kekuatan-kekuatan negara dan hubungan negara dengan warga negara. Negara didirikan untuk melindungi individu, wilayah, dan masyarakat yang lemah, dan individu atau penguasa yang otoriter. Jadi negara diperlukan untuk menjaga agar masyarakat dan wilayah memiliki kekuatan yang bermakna. Rekan-rekan sekalian, apa unsur-unsur negara? Paling penting secara fundamental ada 3. Pertama, penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin
menjadi warga negara. Kemudian wilayah, batas wilayah yang jelas, darat, laut, udara. Dan juga pemerintahan yang mengelola negara. Klasifikasi negara kita akan lihat secara seksama di mata kuliah tersebut. Ada monarki, ada otokrasi, ada demokrasi. Kemudian juga secara positif itu bentuknya. Dan ada juga yang lain yang kita tidak harapkan, yaitu tirani, oligarki, dan lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian, klasifikasi negara juga akan kita bahas pada pertemuan kedua. Dan sifat organisasi negara ini juga penting untuk kita perhatikan, yaitu memaksa monopoli dan otoritas. Memaksa kehendak melalui kekuatan jalur hukum dan juga menguasai tanpa saingan terhadap kepentingan negara. Karena ini memang kepentingan untuk masyarakat, dan totalitas. Ada kewenangan hukum. Seperti misalnya ada pungutan pajak, kesamaan di hadapan hukum, dan lain sebagainya. Fungsi negara adalah untuk pertahanan dan keamanan, kemudian juga untuk pengaturan dan ketertiban, maka akan ada atau diciptakanlah undang-undang untuk ketertiban umum, dan juga fungsi penting lainnya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan. Rekan-rekan sekalian, pada pertemuan ketiga kita akan membahas identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional adalah jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Dan ini memiliki arti yang menunjukkan kesatuan komunitas sosiokultural tertentu yang punya semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Identitas nasional bukanlah sekedar identitas geografis, melainkan sebuah perwujudan dan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bersama. Keberagaman yang menghiasi tanah air Indonesia bukan sebagai pembeda yang memecah belah, tetapi justru menjadi kekayaan yang pantas untuk kita hargai. Rekan-rekan sekalian, identitas Indonesia adalah multidimensional, multipluralistik. Kemudian identitas Indonesia adalah keberagaman sosiokultural dan religiositas. Nasionalisme Indonesia merupakan situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara Indonesia. Teman-teman sekalian, bayangkan jika kita memiliki nasionalisme yang kuat seperti itu. Apa yang terjadi pada Indonesia? Kita beragam suku, agama, kebudayaan, bahasa. Dan ini adalah unsur-unsur dari identitas nasional. Rekan-rekan sekalian, dari berbagai identitas nasional, maka Pancasila menjadi jati diri dari seluruh masyarakat Indonesia. Next, pertemuan berikutnya adalah pertemuan keempat. Kita membahas tentang integrasi nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional sebagai sarana pemersatu bangsa, sebagai pembeda. Kita beda dengan negara lain, bangsa lain. Dan ini merupakan landasan negara dan identitas suatu bangsa. Rekan-rekan sekalian, permasalahan integrasi nasional merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara. Terutama negara-negara yang masih berada pada kategori berkembang juga seperti negara Indonesia. Maka pembentukan negara menyangkut upaya menyatukan berbagai individu yang punya berbagai perbedaan untuk menjadi satu kesatuan bangsa yang menjadi landasan terbentuknya negara. Integrasi nasional merupakan sudut pandang politik dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah bentuk
penggabungan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional yang pada akhirnya membentuk identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, identitas nasional mengacu pada penyesuaian unsur budaya yang beragam sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita memiliki integrasi nasional yang melingkupi dua pandangan tadi, politis dan antropologis. Rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana integrasi nasional, proses penggabungan dari beberapa kelompok sosial budaya dalam kesatuan wilayah sehingga terbentuk suatu identitas. Satu, negara Republik Indonesia lahir, dijiwai, dibangun, juga didirikan dari semangat kebersamaan oleh para pejuang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian kedua, integrasi nasional punya kaitan antara satu dengan yang lainnya, antara masyarakat, harus ada kesatuan yang utuh. Dan ketiga, Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya dilandasi semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Dan seluruh pandangan-pandangan tadi adalah pandangan integral kita. Rekan-rekan sekalian, pembinaan dan pembangunan bangsa Indonesia perlu memperhatikan asal-usul bangsa. Perlu memperhatikan kebudayaan Indonesia yang sangat beragam. Kemudian bagaimana tanah air Indonesia, tanah tumpah darah Indonesia, kesatuan laut yang di dalamnya memiliki puluhan ribu pulau. Dan ini adalah bagaimana kita membentuk atau melakukan pembinaan terhadap bangsa Indonesia. Lalu keempat, kita juga memperhatikan cita-cita untuk hidup bersama dan nasib sejarah, nomor 4 adalah nasib dan sejarah, kemudian yang kelima adalah cita-cita hidup bersama. Yaitu motivasi kita, visi, misi yang menginginkan bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kelima kita akan membahas dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Ini juga seru sekali. Demokrasi itu asalnya dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan. Konsep dasarnya adalah pemerintahan rakyat. Dan ini berbagai kajian-kajian kita akan bahas di mata kuliah ini. Prinsip demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat adalah sumber kekuatan tertinggi yang dijalankan oleh pemerintah. Hak untuk memerintah, pemerintahan itu asalnya dari rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada anggota lembaga legislatif, pejabat pemerintah, hakim, pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mengatur kehidupan bernegara. Kemudian demokrasi juga punya prinsip kesetaraan politik. Dalam negara demokrasi setiap warga negara punya kesempatan untuk sama berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Rekan-rekan sekalian, ini penting untuk difahami. Kemudian prinsip dari demokrasi lainnya adalah majority rule. Keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan keinginan mayoritas rakyat. Jika masyarakat berbeda pendapat mengenai suatu isu, pemerintah harus bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat terbesar, bukan masyarakat terkecil. Prinsip-prinsip ini perlu kita pahami sehingga kita bisa berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Di mata kajian ini kita juga melihat bagaimana progres atau sejarah demokrasi yang ada di Indonesia.
parlementer. Sebelumnya kita pernah demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, dan demokrasi langsung di era Orde Reformasi. Rekan-rekan sekalian, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demikian demokrasi kita. Nah, materi keenam adalah hak dan kewajiban warga negara. Ini juga penting dan menarik. Gimana kita memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Karena kelahiran, karena pengangkatan, karena dikabulkan permohonannya, karena pewarganegaraan, karena perkawinan, karena turut ayah atau ibu dan karena pernyataan. Rekan-rekan sekalian, kita tahu bagaimana asas-asas ius sanguinis, ius soli, dan lain sebagainya. Ada juga tanpa kewarganegaraan dan dui kewarganegaraan. Kita akan kupas bagaimana asas-asas kewarganegaraan di Indonesia tersebut. Rekan-rekan sekalian, konsep dasar hak dan kewajiban adalah hak merupakan sesuatu yang mutlak, menjadi milik kita, dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Itu menurut Profesor Dr. Noto Nagoro. Rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kembali menurut Profesor Noto Nagoro, beliau menyatakan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi kewajiban secara sederhana adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kita sudah mengetahui apa hak dan kewajiban. Rekan-rekan sekalian, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya adalah hak di bidang agama, hak hukum, hak sosial dan budaya, hak ekonomi, pendidikan, iptek, politik, pemerintahan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Yuk, pahami hak dan kewajiban warga negara dengan sungguh-sungguh melakukannya. Nah, teman-teman semua, urgensi hak dan kewajiban bagi keberlangsungan hidup sebuah negara atau secara spesifik negara Republik Indonesia. Pertama adalah agar tercipta keharmonisan di dalam negara karena adanya hak dan kewajiban. Kemudian agar tercipta kesinambungan antara kepentingan rakyat dan pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Jadi supaya harmonis dan supaya terpenuhi hak dan kewajibannya secara berkesinambungan. Itu kajian kita tentang hak dan kewajiban warga negara. Rekan-rekan sekalian, ini adalah pertemuan ke-7, yaitu konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum atau dasar hukum. Konstitusi secara sempit, lebih spesifik lagi, berarti piagam dasar atau undang-undang adalah satu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Ada lagi pendapat dari E.C. Wade, dia bilang konstitusi adalah
naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut, begitu. Terus kita juga gali berbagai pandangan tentang konstitusi, banyak banget pandangan tentang konstitusi. Ada dari Herman Hellen, dari Lassalle, dari Carl Smith, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, dalam menilai konstitusi, apakah konstitusi bernilai normatif? Berarti secara hukum diakui dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kemudian konstitusi bernilai nominal. Secara hukum, konstitusi diakui kedudukannya sebagai konstitusi negara. Kemudian konstitusi bernilai simpati. Secara yuridis diakui dan tidak operasional, konstitusi ini dikesampingkan oleh kebijakan lain. Fungsi dari konstitusi adalah menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu bentuk konstitusionalisme. Dan konstitusi memberikan legitimasi atau pengakuan terhadap kekuasaan pemerintah. Sebagai elemen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, baik rakyat dan sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki, kepada organ-organ kekuasaan negara. Jadi ini adalah alat untuk mengalihkan kekuasaan pemegang kekuasaan asal secara demokrasi, yaitu kita sebagai warga negara, kepada organ-organ pemerintahan negara. Sifat konstitusi secara bisa formil dan material, yaitu tertulis dan isinya berdasarkan hal-hal yang bersifat pokok dasar bagi rakyat dan negara. Kemudian fleksibel dan rigid. Rigid berarti kaku, sulit untuk melakukan perubahan sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli, di antaranya Ware dan James, yang ciri fleksibelnya elastis, diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang. Kemudian sifat konstitusi lainnya adalah tertulis dan tidak tertulis. Rekan-rekan sekalian, kita akan dalami ini secara lebih detail di kajian pada pertemuan ke-7. Cara perubahan konstitusi ini juga penting oleh rakyat melalui referendum, oleh sejumlah negara bagian dan dengan konvensi ketatanegaraan. Rekan-rekan sekalian, demikianlah 7 kajian pada pertemuan pertama hingga ke-7, yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, negara dan sistem pemerintahan, identitas nasional sebagai karakter bangsa, integrasi nasional, dinamika demokrasi di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, dan konstitusi di Indonesia. Demikian kita akan bertemu kembali pada pertemuan ke-8 hingga ke-15 pada video berikutnya. Salam.